Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forza Inter. Si Interpool. Ini bahas tentang cupang ya, bukan bola. Oke, sahabatku semua. Hari ini saya berada di satu ruangan yang space-nya ini nggak terlalu gede. Tapi di sini adalah lokasi favorit saya karena cahaya matahari ini masuk ke dalam sini. Walaupun di sini saya sudah melapisi dengan atap bening ya, setidaknya hawa mataharinya tidak langsung menuju ke ember atau baskom-baskom ini. Setidaknya mataharinya itu kadar panasnya, kadar bahasanya, suhu panasnya itu tidak terlalu ekstrim ya sampai mengenai si ikan cupang ini. Nah, sekarang di video ini saya ingin membahas sedikit tentang cahaya matahari. Apakah cahaya matahari itu bagus untuk si ikan cupang? Matahari itu sangat bagus untuk kesehatan ikan cupang. Bukan hanya untuk ikan cupang aja, matahari ini juga bagus untuk semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Baik itu manusia, hewan, ataupun tanaman juga sama. Itu juga ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sih. Nah, jadi untuk semua makhluk hidup itu membutuhkan yang namanya sinar cahaya matahari untuk ketahanan daya tahan tubuhnya. Nah, itu juga berlaku untuk si ikan cupang. Ketahanan tubuhnya juga akan meningkat ya. Ion tubuh bahasanya ngeri banget. Pokoknya daya tahan tubuhnya itu akan menjadi lebih baik dan tidak gampang terserang penyakit untuk ikan cupang yang terkena cahaya sinar matahari. Positifnya, biasanya ikan cupang yang terkena sinar cahaya matahari itu mempunyai warna lebih tajam daripada ikan cupang yang berada di indoor. Tapi area indoor bisa dibuat tajam warnanya seperti area outdoor dengan salah satu sistem, yaitu dengan cara mengedokkan ikan cupang atau menggunakan sistem grooming, flaring, atau teman-teman bisa juga menggunakan air ketapang dan obat-obatan kimia yang sudah disajikan. Tapi kalau di area outdoor tidak menggunakan sistem seperti itu, ya cukup terkena sinar cahaya matahari, warnanya sudah tegas ya. Itu dari pengalaman yang sudah saya dapatkan. Jadi bukan katanya. Contoh, saya mau liatin satu. Nah ini, ya. Ini warnanya segar, segar banget. Ini karena di area outdoor. Nah, tapi manfaat yang terbesar ini bisa menjadi manfaat yang terburuk. Kalau yang terburuk bukan manfaat lagi bang, kerugian. Nah jadi ini akan menjadi sesuatu yang merugikan kita jika kita tidak bisa mengatur suhu panas yang berada di baskom-baskom ini. Kalau teman-teman mempunyai area outdoor, makanya di beberapa YouTube yang ada, beberapa peternak ikan cupang yang ada, beberapa media sosial seperti Instagram, Facebook, itu mereka rata-rata farmnya atau tempat dia budidaya itu pasti dilapisi dengan paranet di bagian atas. Dan juga ada yang langsung genteng, tapi area outdoornya kiri kanan. Jadi semi outdoor, sahabatku semua. Jadi matahari langsung tidak langsung terkena air yang ada di wadah yang dia pelihara. Nah, ada juga yang menggunakan sistem di baskom ataupun di ember pembesaran seperti ini. Dia tidak menggunakan paranet, dia hanya melubangi di bagian ember-embernya, tapi dia memberi tanaman air di area ember tersebut. Bertujuan untuk yang pertama, mengurangi tingkat suhu yang berlebih. Yang kedua, itu juga dapat mengurai sisa-sisa kotoran yang ada di air. Jadi tanaman air ini juga sangat bagus, tapi hanya berlaku untuk di area outdoor. Bang, apakah di area indoor bisa menggunakan tanaman air? Bisa, seperti tanaman aquascape. Tapi dia tetap membutuhkan cahaya. Dan itu bisa dilakukan dengan cara apa ya? Kita harus berinisiatif untuk memberikan dia lampu LED atau segala macam lah. Tapi saya tidak memahami tentang aquascape. Next saya coba pelajari. Nah, jadi kalau saya pribadi di sini saya menggunakan atap yang bening ini juga dapat menangkis atau menepis cahaya sinar matahari kurang lebih 1% atau 2% itu udah mengurangi, udah sangat beruntung. Tapi saya tidak buka seperti ini. Ya, kenapa? Karena biasanya kalau terkena sinar cahaya matahari, di sini ada kotoran ikan, ada makanan yang tidak habis, biasanya air ini akan menjadi butek. Lama-kelamaan akan menjadi hijau. Apalagi kita memberikan pelet di area outdoor. Itu pasti nanti akan berlumut dan berlendir. Itu dijamin kalau menggunakan pelet, apalagi pelet itu berlebih dan tidak habis. Jadi saya menggunakan sistem penutup seperti ini. Sinar mata cahaya matahari, bingung banget. Sinar cahaya matahari itu tetap masuk tapi di bagian sela-selanya ya. Nah, ini juga sama. Juga ada penutup.
Nah, sahabatku semua, semoga video ini membantu teman-teman. Ini hanya sekedar pencerahan aja, ya, karena salah-salah menggunakan sinar cahaya matahari dapat berakibat fatal. Pernah melihat ikan cupang yang dijemur akhirnya mati? Saya pernah mengalami, orang lain pernah mengalami. Kalau bisa yang menonton video ini, jangan pernah mengalami. Jangan lupa di-subscribe channel Edo Gagan, di-like juga video Edo Gagan, dan jangan lupa untuk terus menggali pengetahuan. Tambah terus pengetahuan, walaupun Anda sudah pernah tahu, Anda sudah pernah mengalami, tapi itu akan menjadi bekal Anda, bukan untuk diri Anda, tapi untuk orang di sekitar Anda yang ingin belajar dengan Anda. Ingat, pengetahuan jangan disimpan sendiri, tapi dibagikan. Dengan syarat, yang orang kita bagikan itu adalah orang yang sopan, beretika baik, dan orang tersebut juga mempunyai karakter yang menurut Anda sesuai dengan Anda. Tapi kalau dia songong, dia sombong, bertanya pun nggak sopan, sebaiknya itu disimpan aja, berikan kepada yang sopan. Ilmu yang diberikan kepada yang tidak sopan adalah ilmu etika. Ajarin dia cara bersikap, ajarin dia cara bergaul atau berkomunikasi dengan baik, nanti baru masuk ke tahap skill atau pengetahuan Anda. Baik, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Thank you for watching. See you guys. Jadi ceramah gua.